Baik, assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Pak. Pak ini gimana kabarnya? Ya alhamdulillah, baik-baik juga. Oke, nanti kan Bapak ini akan melakukan proses coaching ya Ya. terhadap rekan sejawat. Ini di sini saya akan mengingatkan aja kepada Bapak itu pada proses coaching itu harus menggunakan alur tirta. Jangan lupa melakukan alur itu ya. Dan prinsip coaching salah satu ada kemitraan, ada proses kreatif dan ada kemaksimalan potensi. Nah, nanti ketika di proses coaching saya akan mengamati di situ ya. Lalu saya juga akan menilai tentang pelaksanaan coaching itu. Dan penilaian yang akan saya lakukan adalah yaitu dengan menggunakan alur tirta tadi. Jangan sampai kelewat ya Pak ya. Sampai ada yang ketinggalan, lalu pertanyaan-pertanyaan berbobot juga dari coach ya Pak. Setelah seterusnya, setelah diajukan pertanyaan yang berbobot dari Bapak sebagai coach, nanti harus ada respon ya kepada si coach, bagaimanalah begitu ya. Nah, selanjutnya juga saya akan memberikan beberapa pertanyaan terhadap Bapak nih. Yang pertama, eh, apa sih kompetensi atau kompetensi apa atau kompetensi mana yang akan Bapak lakukan atau kembangkan pada proses coaching kali ini? Kira-kira. Kalau bicara tentang kompetensi coaching Pak ya, Hmm, yang akan saya kembangkan itu ada tiga yang seperti kita kan ketahui. Yang pertama kompetensi present atau kehadiran faktor. hmm. Kemudian kompetensi bagaimana mendengar aktif dan kompetensi bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Hmm. coaching Pak. Nih, udah ada beberapa rangkaian ya dari komunitas itu. Kalau tidak salah, saya lihat ada dari paparan Bapak itu ada 3 kompetensi ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, yang tadi pertanyaan pertama tuh untuk Bapak itu pertanyaan selanjutnya kan ada di dalam kompetensi kan ada 3 nih yang saya terka dari Bapak sampaikan tadi. Terus bagaimana nih yang lebih spesifiknya yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching tadi nanti? Dalam proses coaching ini saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Mhm. dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oh ya gitu. Terus kenapa itu memakai kompetensi itu? Karena memang itu merupakan bagian terpenting Pak ya dalam Mhm. paradigma coaching, salah satunya mengajukan Ya. pertanyaan berbobot Mhm. dan mendengarkan aktif yang harus dikuasai oleh Mhm. kita sebagai host Pak. Oh baik 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 baik. Jadi ini Bapak, saya nanya nih ke Bapak nih. Kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak nih dalam proses coaching nanti? Eh, Sebenarnya kalau mencari indikator masalah ketercapaian nyata dan tujuan dalam coaching itu daripada bagaimana saya nanti kunci itu sendiri mampu Hmm. menemukan solusi-solusi Hmm. atas permasalahannya sendiri Hmm. serta mampu menjelaskan langkah-langkah yang muncul dari Hmm. dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah. Ya. Oke oke, baik baik. Lanjutnya Pak. Eh, Assalamualaikum Pak Haris. Bolehkah saya minta waktunya terhadap Bapak sebentar? Waalaikumsalam Pak Indra. Oh, tentu saja boleh Pak. Kebetulan saya sedang senggang. Ada apa Pak? Kelihatannya serius sekali nih. Begini Pak, saya sedang bingung nih Pak. Eh, mm-mm. Bingung kenapa Pak? Sepertinya ada Begini, masalah apa? iya Pak, gini Pak. Jadi saat ini saya menghadapi suatu permasalahan Pak. Najil Pak, kelas 5 itu. Dia sering sekali datang telat Pak. Tiap hari pelajaran Pak.
Iya betul Pak. Baiklah Pak. Apa yang diharapkan Bapak dari pertemuan ini? Ya saya berharap setelah pertemuan ini saya menemukan solusi Pak dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Baiklah Pak Indra, semoga bisa membantu ya pada pertemuan kali ini. Semoga Bapak bisa mendapatkan solusi atas keresahan permasalahan yang Bapak hadapi. Ya Pak, amin Pak, amin. Oke, tadi Bapak bilang Najil selalu terlambat ya masuk ke kelasnya. Iya betul Pak. Seberapa sering Najil telat masuk kelas itu Pak? Hampir setiap hari Pak. Sering Pak, sering banget itu Pak. Wah, jadi hampir setiap hari datang terlambat. Kira-kira Pak Indra sudah tahu kenapa Najil sering terlambat? Iya Pak, ternyata informasi yang saya dapat Pak, jadi Najil itu tidurnya suka malam sekali Pak. Jadi dia itu suka begadang, main game itu Pak, yang saya tahu Pak. Eh, oh, jadi Najil suka begadang ya Pak ya? Kira-kira game apa yang suka dimainkan sama Najil itu Pak? Itu katanya itu Mobile Legend dan apa tuh? Apa ya namanya itu? Free Fire kan itu Pak. Ya, baik. Terus Pak Indra, apa saja yang sudah dilakukan sama Pak Indra supaya si Najil tidak terlambat ke sekolah? Ya menurut Pak, tapi kayaknya belum ada perubahan. Jadi sampai-sampai saya juga capek sendiri. Akhirnya saya kadang suka mengacuhkannya. Mungkin saya selama ini kurang maksimal Pak dalam mengingatkan dan menegur Najil itu Pak. Dan begitu, jadi Bapak kurang maksimal dalam menangani ya si Najil belum bisa taat terhadap peraturan sekolah ya Pak ya? Iya Pak, iya Pak. Saya juga sadar Pak, ya mungkin belum maksimal lah Pak. Jadi mungkin saya jangan bosan ya Pak mungkin ya menegur Najil. Kalau begitu, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan menindaklanjuti hal tersebut? Mungkin karena saya sudah berusaha menegur ya Pak ya, tapi tidak mempan, ya saya berencana itu menjalin komunikasi secara khusus Pak dengan Najil. Rencana saya akan memanggil Najil dan menerapkan segitiga restitusi Pak. Jadi biar Najil itu tahu dan menyadari di mana letak kesalahannya Pak. Dan saya berharap dengan adanya segitiga restitusi itu motivasi intrinsik ya yang ada pada diri Najil itu terbangun. Jadi dia selalu masuk ke sekolah dengan tepat waktu Pak. Jadi Pak Ira akan melakukan restitusi ya kepada Najil ya Pak ya? Ya ya Pak. Itu langkah yang tepat ya Pak ya? Karena segitiga restitusi bertujuan untuk membangun motivasi intrinsik dari Najil yang akan Bapak lakukan itu sangat luar biasa untuk mengatasi masalah tersebut. Nah Pak, kira-kira apa ukuran keberhasilan dari rencana yang Pak Indra lakukan? Mungkin ukuran keberhasilannya ketika Najil sudah bisa membagi waktu dengan baik Pak, atau dengan bijak antara waktu tidur atau bermain game, ya sehingga Najil itu tidak terlambat lagi Pak ke sekolahnya. Baik Pak, jadi ukuran keberhasilannya ketika Najil benar-benar sadar ya untuk masuk ke sekolah tepat waktu ya Pak ya? Apa betul Pak? Terus Pak Indra, kira-kira siapa yang dapat membantu Najil menjaga komitmen untuk masuk tepat waktu ke sekolah? Mungkin yang di rumah itu orang tua, orang tuanya mungkin Pak ada kebetulan kakaknya Pak, mungkin kita bisa minta ke kakaknya atau teman-teman Najil Pak yang mungkin yang dekat dengan Najil yang ingin membantulah Najil dan untuk berkomitmen ya jadi biar mengingatkan Najil supaya tidak terlambat Pak. Ya, itu bagus sekali ya Pak ya. Dan kapan Bapak akan melakukan restitusi? Nah, mungkin sesegera mungkin Pak lah. Mungkin setelah obrolan ini akan langsung ketemu dengan Najil Pak biar ya
cepat beres Pak lah. Ya, ide yang bagus ya Pak ya, dan mudah-mudahan dapat selesaikan dengan baik. Ya, terima kasih ya Pak ya. Setelah mengobrol dengan Bapak, saya menjadi lebih lega Pak dan mendapatkan solusi lah yang selama ini sebelumnya saya bingung Pak, kebingungan gimana ini cara untuk menangani Najil ini Pak. Itu Pak. Ya Pak, sama-sama Pak, alhamdulillah. Nah, baik Pak, saya kembali ke ruang guru kembali ya Pak ya. Dan selanjutnya saya mungkin nanti akan bertemu dengan Najil. Mangga Pak Indra, mangga. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Pak Rodeni. Oh ya, tadi kan Bapak melaksanakan coaching nih, sudah melakukan coaching ya dengan Pak siapa tadi, dengan Pak Indra ya. Nih ada pertanyaan nih, kita sudah melaksanakan coaching Bapak itu. Baik, saya mau menanyakan lagi beberapa pertanyaan nih Pak. Yang pertama, kira-kira coba Bapak narasikan atau ungkapan apa saja yang Bapak lakukan dalam proses coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Ya Pak, ya tadi Pak, dalam proses coaching saya mencoba untuk menerapkan prinsip-prinsip coaching Pak. Lalu menerapkan proses coaching dengan algoritma di mana dalam proses coaching saya menanyakan di awal apa tujuan yang ingin dicapai dalam percakapan itu. Ya, Saya menggali identifikasi lebih dalam masalah-masalah dari coaching saya sehingga saya mampu mengoptimalkan saran-saran yang keluar langsung dari coaching. ya. Saya mampu sehingga kunci saya itu mampu menstimulus untuk mampu melaksanakan rencana aksinya sehingga dapat berjalan dengan baik. Oh, mantap itu Pak. Oh ya, tadi sih saya catat nih, catatan saya ketika melihat dari pelaksanaan coaching Bapak dengan Pak Indra. Prosesnya berjalan baik. Yang saya memperhatikan juga beberapa catatan ya. Juga baik runtut dari awal sampai akhir. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Pak Madron, Pak Indra, Pak Aris tanyakan memang berbobot yang kemudian menimbulkan si coachnya itu bisa mencari solusi sendiri gitu ya, dan merespon coach sangat baik dari pertanyaan berbobot tadi teman Bapak ya. Dan pertanyaan dari saya nih, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah proses coaching tadi? Sebenarnya kompetensi yang ingin dikembangkan lagi yaitu ingin lebih menguatkan kembali dari kemampuan saya dalam melakukan coaching, terutama alur tirta ya, serta menguatkan kompetensi saya dalam melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu Pak. Oh iya, memang sih ya butuh waktu dan banyak latihan ya Pak ya, biar kita terbiasalah dengan bentuk pertanyaan terakhir, bentuk-bentuk pelaksanaan coaching ini. Oh ya, terus pertanyaan terakhir nih Pak nih buat Bapak, kira-kira bagaimana perasaan Bapak nih setelah melakukan coaching tersebut? Senang ya Pak ya. Kenapa senang? Karena ini bagian dari proses kita berdiskusi dan berbagi memunculkan solusi-solusi cerdas dari permasalahan yang muncul dari coaching. Solusi-solusi ini juga baru bagi saya dalam melakukan coaching, bisa bersama-sama menemukan solusi. Oh, oke, baik. Wih, mantap ini. Jadi jadi penutupan ini kita tutup. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sangat bangga dan senanglah melihat Bapak bisa melakukan coaching dengan baik. Ya, kita tutup aja. Terima kasihlah kepada Pak Aris ya. 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 Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak Haris. Gimana kabarnya juga nih? Kurang baik Pak. Lagi bingung mikirin sesuatu nih Pak. Lah. Ada apa Pak Haris? Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Bapak ini agak-agak terlihat kurang bersemangat. Padahal kan, biasanya semangat ini.
tidak seperti biasanya. Itu dia Pak. Apa Bapak ada waktu sekarang Pak? Ya kalau saya sih oke-oke aja. Kebetulan hari ini ya anak-anak jadwalnya di PJOK ya. Jadi saya ada waktu kosong sekitar 1 jam itu seperti itu. Kalau Bapak ada waktu, saya mau curhat nih Pak. Kebetulan anak-anak juga waktunya lagi pelajaran PAI. Hmm. Tapi ini membutuhkan waktu yang agak lama nih Pak, sama Bapak. Ya nggak apa-apa lah, mangga aja. Ya bagaimana kalau kita ngobrol nih di perpustakaan di perpustakaan saya supaya nyaman suratnya nih agak-agak sepi, kemudian juga sambil nyurudut-nyurudut kopi gitu. Tidak bagus itu Pak. Mantap mantap. Baik, jadi apa nih yang bisa eh, saya bantu nih? Nih, benar ke Paris. Hmm. Jadi begini Pak, saya itu bingung mulai dari mana ya. Saya itu bingung Pak, minggu depan anak-anak kan sudah waktunya penilaian akhir semester ya. Hmm. Tapi ada satu siswa yang jarang masuk sekolah Pak. Oh, itu kebingungan Bapak yang Bapak rasakan saat ini. Terus lalu bagaimana tuh? Coba ceritakan kayak itu seperti itunya. Ya saya khawatir dia ketinggalan pelajaran Pak. Hmm. Oh, jadi menurut Bapak pembicaraan ini kita hari ini ada tujuan kira-kira tujuannya apa nih pembicaraan obrolan kita hari ini nih? Ini Pak, saya ingin ini curhat sama Bapak untuk Hmm. mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan tadi Pak. Hmm. Oh ya mudah-mudahan lah pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dan dari permasalahan Bapak yang Bapak hadapi tadi ya. Terus terang Pak, saya kepikiran terus tuh sama Hmm. satu siswa itu Pak, Hmm. yang jarang masuk sekolah itu Pak. Hmm. Maka kalau seperti itu kira-kira apa hambatannya Bapak untuk membuat siswa tersebut bisa masuk sekolah lagi tuh? Jadi begini Pak, saya ini kalau di rumah bangun tidurnya, jadi katanya siswa itu kalau bangun tidur siang terus Pak, katanya si Hmm. malamnya ikutan ngaji di pesantren Hmm. Salafi, jadi dia tidak ke sekolah. Hmm. Oh seperti itu ya. Terus bagaimana tuh pendapat Bapak lanjutannya kira-kira? Saya sudah pernah melakukan visit Pak ke rumahnya ya, Hmm. tapi pada waktu itu saya lihat memang kondisinya dia kalau ikut ngaji di kubung gitu Pak Salafi, jadi sering begadang. Oh, oh, seperti itu. Kira-kira bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut itu? Kira-kira? Pertama mungkin saya akan coba menemui orang tuanya lagi untuk membicarakan hal ini ya. Kalau Hmm. bisa murid saya itu masuk setiap hari, meskipun Hmm. dia agak siangan ke sekolah, Hmm. itu juga tidak jadi masalah buat saya Pak. Oh ya. Kira-kira apa tuh bisa Paris walaupun selalu kesiangan dia tetap bisa masuk itu seperti itu ya? Bisa Pak, nanti harus disampaikan pada teman-teman ya alasan dia masuk siang. Dengan catatan ke depan harus ada perubahan, artian masuk seperti jam pada waktu seperti biasa. Hmm. Oh ya itu baguslah. Nanti tapi selanjutnya bagaimana kira-kira dengan tindakan lanjutannya ini akan Bapak lakukan setelah membicarakan sama ini dengan eh, ada orang tuanya tuh setelah ngobrol-ngobrol sama orang tuanya. Ya Pak, saya akan segera menemui orang tuanya untuk bicarakan dan berusaha memberikan materi kepada anak itu secara daring gitu ya, biar bisa dipelajari di rumah sehingga dia tidak ketinggalan pelajaran. Oh iya siapa kira-kira yang Bapak akan libatkan untuk membantu mewujudkan tadi tujuan Paris tadi tuh? Yang saya akan melibatkan mungkin teman-temannya di kelas 6 itu ya Pak ya, dan Hmm. bekerja sama dengan orang tuanya. Hmm. Bagus lah itu juga. Memang harus seperti itu Pak. Sepertinya Bapak sudah menemukan solusi-solusinya nih supaya siswa itu tidak ketinggalan pelajaran ya. Seperti itu. Ya Pak, terima kasih mendengarkan curhat saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya, mantap lah itu Bapak mantap lah Bapak itu. Pasti bisa mengatasi itulah. Hmm. Ya Pak, alhamdulillah sekarang saya sudah agak lega Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih sama-sama.
Ya udah gitu aja cukup ya. Terima kasih Pak Ari juga ya udah mau mendengarkan ya obrolan kita. Ya. Yuk, semoga salam. Baik, Assalamualaikum Pak Tony. Selamat pagi. Apa kabarnya nih Pak? Waalaikumsalam. Iya Pak, selamat pagi juga. Alhamdulillah baik. Oh iya Pak Tony, sebelumnya saya pernah chat ke Bapak ya lewat WA. Ada yang mau saya obrolkan dengan Bapak. Ke Bapak ada waktu buat saya untuk ngobrol-ngobrol nih. Oh iya Pak, silakan. Kira-kira tentang apa ya Pak? Ini nih Pak, tentang siswa yang tidak bersemangat dan malas dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kelas. Oh, jadi ada siswa yang tidak bersemangat, kemudian malas ketika pembelajaran kelas. Nah, itu seperti apa ya Pak? Begini nih, Pak. Setiap pembelajaran bahasa Indonesia, saya perhatikan ada siswa yang tidak bersemangat dan malas dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran. Kadang siswa tersebut tiduran dan ketika ada kegiatan tugas kelompok seperti itu, tetapi tidak mau mengikutinya. Bahkan tugas individu juga tidak mau mengerjakannya, Pak tuh. Oh, jadi siswa tiduran, kemudian tidak mau mengerjakan tugas kelompok dan individu. Kira-kira kenapa ya itu, Pak? Ya itu dia, Pak. Apakah ketika pembelajaran di kelas kurang menarik kali ya? Atau tugas terlalu sulit? Atau juga siswa tersebut bosan kali ya? Memang apa yang Bapak harapkan gitu supaya siswa dapat pembelajaran kemudian mengerjakan tugas individu, tugas presentasi kelompok dan maksudnya apa Bapak harapannya? Ya kalau harapan saya sih semua siswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran ya dengan baik, mengikuti tugas kelompok seperti aksi ketika presentasi kelompok dan kegiatan individu juga dengan baik seperti itu Pak. Nah supaya harapan Bapak itu tercapai, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Ya mungkin dalam kegiatan pembelajaran supaya bersemangat dan tidak malas, saya akan mencoba melakukan kesadaran diri dengan teknik stop pada siswa, juga memberikan atau melaksanakan speaking ya supaya semangat gitu Pak dalam mengikuti pembelajaran, membuat model pembelajaran yang variatif dan memberikan tugas kelompok dan individu sesuai dengan minat dan bakat siswa. Bahasa yang lain itu diferensiasi produk itu. Oh, baik. Jadi Bapak akan melakukan kesadaran diri dengan stop ya, kemudian membuat model pembelajaran yang variatif, serta memberikan tugas kelompok dan individu sesuai minat dan bakat siswa ya Pak? Ya Pak, benar seperti itu. Untuk melaksanakan hal tersebut, Bapak mau minta bantuan siapa? Ya, saya akan mencoba mungkin meminta bantuan ke wali murid. Oh, baik. Jadi Bapak akan minta bantuan ke wali kelas ya Pak ya? Iya Pak. Oh, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakannya? Mungkin saya akan melaksanakan insya Allah lah minggu depan Pak ketika jadwal mengajar saya. Silakan Pak, laksanakan saya sih lebih cepat lebih baik Pak ya. Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Oke Bapak, kan kita udah ngobrol-ngobrol ya. Nah, buat Bapak apa yang didapatkan dari percakapan kita tadi Pak? Alhamdulillah sih banyak sekali ya saya dapatkan yang antaranya ketika pembelajaran kelas ya. Nanti supaya siswa lebih semangat lah, tidak malas juga saya akan melakukan tadi yang saya sampaikan yaitu stop agar siswa kembali fokus lah kemudian juga yaitu kegiatan yang penting supaya semangat dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin juga saya akan melaksanakan untuk membuat model yaitu pembelajaran yang variatif dan memberikan tugas pokok untuk individu yang berbeda sesuai minat dan bakat siswa itu. Baik, semua apa yang Bapak laksanakan itu bisa terlaksana Pak ya? Ya, ya Pak. Oh iya, terima kasih begini Pak waktunya di ngobrol-ngobrol dan mendengarkan curhat saya. Iya Pak, sama-sama. Nanti kita ngobrol lagi ya Pak. Saya mau tahu hasil dari cara Bapak, semoga berhasil dan siswa bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai yang Bapak harapkan. Oh iya baik Pak, nanti saya akan menyampaikan hasilnya. Nanti juga ya mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Ya terima kasih ya Pak untuk sudah mau mendengarkan curhatan saya mengenai permasalahan di kelas tadi seperti itu. Ya Pak, sama
Sama-sama, terima kasih kembali juga Pak. Ya.